Salam, selamat malam, selamat bertemu kembali di udara lewat ibadah kita pada malam hari ini. Kita mau satukan hati untuk memuji dan menyembah meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya percaya saudaraku ada di dalam sukacita oleh karena Roh Kudus. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami umat pilihan-Mu. Kami datang merendahkan diri di kaki-Mu. Kami mau memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau adalah Allah yang ajaib, Engkau adalah Allah yang dahsyat, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Mari Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami semua, mengurapi anak-anak-Mu dimanapun mereka mengikuti ibadah live ini. Bahkan handphone yang mereka pegang pun diurapi oleh Tuhan. Dan kami menyerahkan jaringan internet supaya tetap keadaan baik. Bahkan lampu PLN yang ada di Sentani Jayapura tidak padam. Segala pekerjaan setan ilmu jahat yang mencoba untuk mengganggu suasana ibadah kami, hari ini kami mau ikat patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi kami yang melayani Tuhan. Haleluya. Dari awal bersama-sama, haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Jangan lupa saudaraku, ajak teman-teman yang lain untuk mengikuti ibadah ini, agar semuanya kita diberkati Tuhan. Kembali katakan dari awal. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan
terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik, buat urapan-Mu bagi kami, buat lawatan-Mu bagi kami pada malam hari ini. Dan biarlah Roh Kudus Engkau terus berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Bahkan ketika firman Allah disampaikan pun juga Engkau yang menyertai dan mengurapi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, kita akan menaikkan pujian sukacita kita di hadapan Tuhan. Kita mau berglori, kita mau bersukacita. Saudaraku boleh bertepuk tangan di hadapan Tuhan, boleh menari, boleh letakkan handphonenya dulu untuk bersama-sama kita memuji Tuhan. Kita punya tangan, kita pakai untuk bertepuk tangan, dan kita bisa lenggak-lenggokkan badan kita untuk Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian sukacita bagi Tuhan. Bersama-sama, Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Saudaraku, saya percaya Tuhan Yesus itu Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, begitu sangat baik bagi kita semuanya. Maka dari itu mari dengan penuh sukacita katakan kembali, haleluya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Mari katakan dari bahasa Inggrisnya. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. Sekali lagi bersama-sama katakan haleluya. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. Mari katakan dari bahasa Poso. Bue madago, bue madago, bue madago, madago riaku. 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 Haleluya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Kalahkan musuh dan melompat tembok, haleluya, haleluya. Kalahkan musuh dan melompat tembok, haleluya, haleluya. Kalahkan musuh dan melompat tembok, haleluya, haleluya. Kalahkan musuh dan melompat tembok, haleluya, haleluya.
kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janjinya lah kemenangan, Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian. Haleluya. Iya, biar kita bersuka cita dengan mengenakan jubah pujian, yaitu hati kita yang selalu ada bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya rindu membagikan firman Tuhan pada kita malam hari ini, yang saya ambil dari 2 Timotius 2 Timotius pasalnya yang ke-3, ayatnya yang ke-16. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Supaya dibaca satu ayat saja. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, Ya, untuk menyatakan kesalahan, ya, untuk memperbaiki kelakuan, ya, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. iya. Segala tulisan, yaitu yang ada di dalam Alkitab kita ini, itu adalah ilham dari Roh Kudus kepada para nabi-nabinya di zaman dahulu kala, mulai dari zamannya Adam sampai kepada zamannya Tuhan Yesus. Itu semua adalah ilham dari Roh Kudus yang diizinkan mereka untuk menulisnya, dan dibukukanlah itu di dalam Alkitab ini, yang bermanfaat untuk mengajar kita, untuk membimbing kita, untuk menasehati kita. Mengajar di sini beda dengan mengajar di sekolah. Kalau mengajar di sekolah, itu face to face antara guru dengan murid, antara dosen dengan mahasiswa. Tetapi mengajar di sini adalah kita banyak belajar dari Roh Kudus tentang firman Allah ini. Kita diajari, kita rela menjadi murid di hadapan Tuhan, menerima semua pengajaran. Saudaraku, banyak orang yang tidak begitu suka
dengan khotbah tentang pengajaran. Maka itu banyak jemaat juga mencari ayat firman Tuhan yang menyenangkan diri sendiri. Kalau dikatakan firman Tuhan, Matius 7 ayat 7, mintalah maka kamu akan diberi. Oi, senang sekali dengan ayat itu. Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku maka aku menjawab kamu. Senang dengan ayat itu. Yeremia 29 ayat 11, ayat 19, rancangan yang ada padaku mengenai kamu hari depan yang penuh bahagia. Senang dengan ayat itu. Haleluya. Tetapi kalau dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, nggak suka dengan ayat itu. Apalagi kalau firman Allah tentang mengembalikan milik Tuhan, paling nggak suka lagi. Disuruh untuk memberi sebagaimana di dalam Lukas pasal 6, berilah maka kamu akan diberi, paling nggak suka lagi. Tentang pertobatan yang dikhotbahkan, lebih lagi nggak suka. Kuduskanlah tubuhmu karena tubuhmu adalah bait Allah, nggak suka dengan ayat itu. Jangan berzina, nggak suka. Jangan pesta pora, nggak suka. Jangan minum mabuk, ini sebentar lagi mau Natal nih, tahun baru. Jangan minum mabuk, nggak suka. Taat dan tunduklah kepada pemimpinmu, nggak suka. Jangan berontak, nggak suka dengan ayat itu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Nggak suka dengan ayat itu. Itu anak-anak Tuhan zaman now. Padahal firman Allah di sini berkata tadi, segala tulisan yang dilakukan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, memberitahukan kepada kita mana yang benar, mana yang salah, mana yang dikehendaki Allah, mana yang tidak dikehendaki oleh Allah. Rendahkanlah dirimu antara satu dengan yang lain. Gak senang dengan ayat itu. Maunya dirubah. Tampar pipi kanan, balas lagi. Maunya dirubah seperti itu. Menyombongkan diri, nggak suka. Maunya ada ayat yang yang mendukung dia untuk menyombongkan diri. Banyak orang yang nggak senang, saudaraku, tentang pengajaran firman Allah. Bahkan tidak sedikit pendeta yang berkhotbah menutupi kesalahan. Tidak sedikit pendeta yang berkhotbah untuk menyenangkan hati jemaat, supaya jemaatnya nggak lari, supaya jemaatnya nggak pergi meninggalkan dia dan mencari gereja yang lain. Saya mau berkata, kalau sampai ada pendeta yang tidak berani berkhotbah, membongkar dosa, membongkar cara kerjanya iblis, suatu saat jemaat itu tidak bertobat ke neraka, yang Tuhan tuntut adalah pendetanya. Kalau ada jemaat yang gak mengerti bertobat, ada jemaat yang gak mengerti untuk mengembalikan milik Tuhan, yang akan dituntut itu nanti pertama adalah pendetanya. Suka atau tidak suka itu jemaat, firman Allah tentang kebenaran harus disampaikan. Segala tulisan yang dilakukan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, menegur. Banyak orang yang gak mau ditegur. Kalau ditegur, langsung marah, mencak-mencak. Banyak orang yang tidak mau ditegur kesalahannya, saudaraku. Sakit hati kalau dikasih tahu. Kita ngomong masih 1 kata, dia udah 10 kata. Kita ngomongnya masih 1 meter, dia udah langsung 100 meter. Ini banyak anak-anak Tuhan zaman now. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang. Mengalah orang tuanya kepada dia. Kalau dikasih tahu baik-baik nanti bawaannya apa? Minggat, lari. Itu banyak anak-anak Tuhan zaman sekarang. Saya mau berkata, kalau engkau tidak mau ditegur di dalam kesalahanmu, hati-hati saja, bagianmu neraka.
bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, menegur, mengingatkan. Firman Allah ini adalah mendidik, menasihati kita, memberitahukan di mana kita punya kesalahan untuk memperbaiki kelakuan. Memperbaiki kelakuan kita. Saya mau berkata, saudaraku, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Artinya, mana tahu dia mengasihi kita. Orang yang mengasihi adalah orang yang mau menegur sesamanya ketika ada di dalam kesalahan. Mari kita lihat di dalam Amsal 27. Amsal 27 ayat 5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Iya. Artinya, kalau engkau mengasihi seseorang, engkau tidak boleh diam di dalam kasihmu itu. Jikalau engkau benar-benar mengasihi, maka ada sesuatu yang engkau kerjakan untuk kasihmu itu. Ada perbuatanmu. Jikalau benar-benar engkau memiliki kasih, ketika engkau melihat dia ada melakukan kesalahan, engkau harus ingatkan dia. Itu bukti kasih. Bukan berarti engkau diamkan saja. Itu kan terserah dia. Dia sudah besarmu, dia sudah dewasa, dia sudah tahu mana yang salah, mana yang baik, mana yang benar. Biarkan saja. Atau juga dia udah mengerti, udah besar, udah dewasa. Bukan begitu, saudaraku. Kalau seperti itu Tuhan kepada kita, biarkan sajalah. Toh juga anak-anakku yang ciptaanku, dia sudah ada Alkitab di tangannya, biarkan dia membaca sendiri firman Allah. Gak usah pakai ditegur, gak usah pakai diingatkan. Kalau sampai Tuhan Yesus berkata demikian kepada kita, kita ini semuanya binasa, saudaraku. Kita ini semua binasa. Tapi karena dia begitu mengasihi kita, dia tidak menghendaki kita binasa, dia tidak menghendaki kita celaka, maka dia menegur kita. Mari kita lihat dalam Wahyu pasal 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Iya. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya. Barang siapa yang kukasihi, ya, berarti bicara kasih ini tadi. Barang siapa kukasihi, bukti kasih. Bukti kasihnya Kristus kepada saya dan saudara. Ketika saya dan saudara ada di dalam kesalahan, tidak melakukan firman Allah, tidak mengerjakan keselamatan, maka dia menegur kita melalui firman Allah yang kita dengar terlebih dahulu. Melalui khotbah kita diingatkan, ditegur kita. Ya. Itu sebabnya ketika kita ibadah atau mungkin ketika ibadah malam seperti ini, firman Tuhan ini betul seperti itulah keadaanku. Aduh, sungguh saya sangat diberkati Tuhan. Diingatkan, ditegur lewat firman Allah atau khotbah yang kita dengar. Itu teguran yang pertama. Tetapi ketika kita tidak melakukannya, padahal kita sudah ditegur lewat khotbah itu, sudah ditegur lewat nasihat itu, tetapi kita tidak melakukannya, maka kuhajar, bukan kuajar. Kalau kuajar itu beda. Nah, kalau mau ke Palu dari Makassar dulu, mau ke Toraja bisa juga lewat Makassar, naik bis. Itu diajar. 1 tambah 3, 4. 5 kali 2, 10. Itu kuajar. Tetapi ini kuhajar. Kalau kuhajar berarti ada konsekuensi di setiap perbuatan. Perbuatan yang salah, konsekuensinya ada.
Perbuatan yang baik, yang benar juga konsekuensinya ada. Ketika engkau melakukan kesalahan, ketika perkataanmu salah, maka ketika itu terjadi engkau dihajar oleh Tuhan, jangan menggerutu, jangan marah kepada Tuhan, jangan kecewa kepada Tuhan, tetapi katakan syukur Tuhan, terima kasih karena engkau menghajar aku, sebab engkau mengasihi aku. Itu sebabnya engkau izinkan semua penderitaan ini, kau izinkan semua persoalan ini, kau izinkan kekurangan ini, engkau izinkan ada masalah, engkau izinkan ada penyakit, engkau izinkan masalah bertubi-tubi. Itu semua karena kesalahanku, maka engkau hajar aku karena engkau begitu mengasihiku supaya aku tidak binasa. Engkau katakan demikian kepada Tuhan, bukannya engkau malah marah. Bukan engkau harus kecewa kepada Dia. Bukan kau harus ragu kepada Dia. Tidak, saudaraku. Apalagi perkataan kita ini, mulut kita ini sangat berbisa, saudaraku. Apa yang kau ucapkan, itu yang terjadi. Karena perkataan adalah doa. Maka perkatakanlah setiap hari hal-hal yang baik. Jangan perkatakan tentang kegagalan. Jangan keluarkan kata-kata fitnah. Jangan keluarkan kata-kata caci maki. Sebab itu akan kembali menyerang engkau. Perkatakan semua kata-kata berkat. Karena apa yang engkau perkatakan itu akan berbalik kepadamu. Jikalau yang kau perkatakan yang baik, maka yang baik kau tuai. Jikalau kau perkatakan yang buruk, maka yang buruk akan engkau tuai. Jadi ketika engkau ada di dalam masalah, ketika engkau ada di dalam penderitaan, jangan langsung salahkan Tuhan, tapi mari koreksi diri. Adakah yang salah yang engkau lakukan di hadapan Tuhan? Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu. Artinya ikhlas menerima semua keadaan buruk ataupun baik. Ikhlas menerima ketika engkau sakit. Ikhlas menerima ketika engkau dikecewakan seseorang. Ikhlas menerima ketika engkau ada di dalam kesulitan, penderitaan, masalah yang gak henti-henti. Ikhlas menerimanya. Jangan tersinggung dengan perkataan orang lain. Ini hati yang sensitif ini, saudaraku. Apalagi di zaman sekarang ini. Terlalu banyak orang yang sensi. Terlalu banyak orang yang sensitif hatinya. Saya mau berkata, orang yang sensitif hatinya itu nggak berguna di hadapan Tuhan. Itu sampah. Kita harus bisa berlapang dada kepada semua hal. Apakah itu yang kecil, remaja, orang dewasa, orang tua, kita harus bisa berlapang dada. Itu kasih. Amin. Itu kasih. Relakan hatimu dan apa? Bertobatlah. Jangan sekarang bertobat, iya Tuhan aku bertobat, besok ulang lagi. Dihajar Tuhan, ditegur Tuhan, keplek. Tuhan aku bertobat, aku gak mau lagi. Besok diulang lagi. Dihajar lagi, Tuhan aku kapok deh. Habis itu sembuh, ulang lagi. Terus seperti itu sampai kapan? Jatuh bangun, terakhirnya jatuh. Enggak bangun-bangun lagi untuk selama-lamanya imannya. Jadi kalau engkau ditegur, terima dengan penuh sukacita. Jangan malah marah, jangan ngambek. Perhatikan itu anjing, saudaraku. Ketika anjing saudaraku tegur, saudaraku pukul, dia nggak lari pergi menjauh, malah ngesot dia sambil dia goyang-goyang ekornya untuk datang mendekat kepada tuannya.
Semakin dia dipukul sama tuannya, dia semakin ngesot datang. Apakah tega tuannya mukul dia lagi? Tidak. Beda dengan kita. Ditegur saja, lari. Ngancam. Ya, itu sering terjadi. Bagaimana kita mau bisa berubah? Bagaimana mau bertobat? Bagaimana mau diberkati Tuhan? Kita nggak siap menerima berkat-Nya. Kalau orang yang siap menerima berkat Tuhan, siap ditegur, siap diingatkan, siap dikasih masukan, siap diajari. Jangan sombong. Saya mau berkata, orang yang tidak mau ditegur, orang yang tidak mau dinasihati adalah orang yang sombong, saudaraku. Karena merasa diri yang paling benar, orang lain itu salah. Orang yang tidak mau menerima teguran, orang yang tidak mau dinasehati, dia merasa diri paling bisa, paling benar, paling pintar. Itu sombong namanya. Jadi untuk mencari perkenanan Tuhan, kita harus mau menyampaikan kebenaran. Mau engkau dibenci, mau engkau disukai, tidak masalah. Lakukan saja. Tuhan Yesus juga demikian kok. Karena mengatakan dan memperlakukan kebenaran, dia digantung di kayu salib. Sampai dia difitnah, diolok-olok, dibenci, diludahi, dirajam, dilempari pakai batu. Itu bukan karena kesalahannya, tapi karena kebenaran yang dia lakukan. Demikian juga kepada saudara. Kalau saudaraku berani menegur orang yang bersalah, mengingatkan mereka, asalkan jangan engkau tegur dia di hadapan umum. Itu namanya mempermalukan. Jangan mempermalukan saudaraku, tapi nasihati dia ketika empat mata. Kalau engkau menasihati dia secara empat mata, dia berontak, dia marah, dia sakit hati, itu namanya sombong. Dan tidak akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Ini firman Allah. Sama seperti orang tua. Orang tua kan sayang sama anak-anak. Anak-anaknya kalau salah ditegur nggak? Dihukum nggak? Dihukum. Mama tidak kasih uang jajan selama 1 minggu, kau bikin kesalahan. Dihukum. Sekalipun hati mama itu pedih, tapi dia harus laksanakan supaya apa? Supaya anaknya bertobat. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Ketika kita melakukan kesalahan, dia hukum kita, dia izinkan kita sakit, dia izinkan kita punya masalah, punya penderitaan. Hatinya dia itu sebetulnya pun sedih. Aduh, anakku yang kukasih ini, aku harus tegur dia, aku harus hajar dia. Kalau enggak, dia enggak akan ngerti bertobat. Dia akan menjadi ke neraka. Hatinya dia sedih, saudaraku. Maka dari itu relakanlah hatimu untuk ditegur. Relakan hatimu dihajar kalau memang perlu engkau dihajar. Jangan tersinggung, jangan marah, jangan sakit hati, supaya engkau diberkati Tuhan. Sekali lagi saya akan baca ayat ini tadi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, artinya tadi bertobat, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, teguran yang nyata lebih baik daripada kasih yang gak kelihatan. Siapa yang tahu kau mengasihi dia atau tidak? Karena kalau dia salah, engkau tidak mau menegur, engkau tidak mau mengingatkan, berarti engkau tidak mengasihi dia, engkau suka dia binasa. Jadi temanmu, sahabatmu, tetanggamu, teman jemaat, keluarga, saudara, ingatkan ketika mereka ada di dalam kesalahan. Haleluya.
buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini. Biarlah Roh Kudus terus berkarya dalam hidup kami, memberikan kami kemampuan untuk melakukan apa yang sudah kami dengar. Ketika kami ditegur, ketika kami diingatkan, biar kami menerimanya dengan ikhlas, dengan penuh sukacita. Sebab jika kami ditegur, diingatkan, itu semua oleh karena kasih. Sebagaimana Engkau begitu besar mengasihi kami, Tuhan Yesus. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Biarlah kasih-Mu itu mengalir dalam hidup kami ini, Tuhan. Kasih-Mu yang mengalir. Dan kasih itu adalah perbuatan. Sebagaimana bukti kami mengasihi Engkau, kami harus bertobat. Kami harus menerima teguran-Mu dengan penuh sukacita, dengan ucapan syukur. Apapun penderitaan, apapun cobaan, masalah yang kami sedang hadapi, itu semua atas seizin-Mu, Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang bertobat di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Ampuni kami ketika kami seringkali menolak didikan itu, ketika kami menolak kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan Yesus. Perkataan kami yang begitu banyak salah. Perkataan kami yang begitu banyak mengecewakan hati-Mu Tuhan. Bahkan perkataan itu sendiri yang